oh, oh, hey, ay, oh. Shalom sahabat Headset, perkenalkan nama saya Jeremy Radasya Doli Putra Nainggolan. Saya sekarang baru lulus dari SMA Unggul Bell dan saya akan lanjut kuliah di University of Toronto. Dan saya akan mendapatkan juga beasiswa, yaitu beasiswa Indonesia Maju dari pemerintah yang akan menjadi beasiswa saya selama studi di University of Toronto. Saya sendiri, anak pertama dari 3 bersaudara dan orang tua saya adalah bapak saya adalah Pak Junsun Nainggolan dan ibu saya Ibu Sofia Butar-Butar. Jadi pertama pas kelas 11 saya mendaftarkan sebuah program beasiswa, yaitu program persiapan dari Beasiswa Indonesia Maju. Nah, di situ saya daftar dan progresnya itu ada persyaratan akademik dan juga esai yang perlu diisi. Nah, nanti di tahap 2 ada wawancara. Nah, puji Tuhan saya bisa lulus hingga menjadi awardee beasiswa preparation-nya itu. Nah, di beasiswa preparation itu ngapain? Nah, di situ akan dibimbing IELTS, SAT, dan juga akan dibimbing sebagai counseling beasiswa ya. Counseling juga untuk daftar universitas di luar negeri. Jadi esai akan dipermantapkan dan juga di situ akan diberikan program-program selama menjalankan beasiswa tersebut. Nah, di situ ada summer program dan saya sendiri mendapatkan summer program di Binus University. Nah, di situ saya bersyukur saya bisa ngikutin banyak sekali program-program dan ini menjadi tambahan juga sebagai CV saya, ditambah di CV saya dan saya juga jadi kenal banyak-banyak teman. Nah, di beasiswa kan ada 350 orang di seluruh Indonesia ya. Nah, saya jadi kenal banyak orang yang punya motivasi yang mirip dengan saya, yaitu pengen kuliah di luar negeri dan tujuan sama, jadi enak jadi punya teman tambahan ya di situ. Nah, habis itu setelah dari preparationnya lanjut ke beasiswa untuk ke luar negerinya. Nah, itu namanya BIM bergelar. Nah, setelah proses-proses persiapan untuk kuliah, nah di situ saatnya mendaftarkan kuliah. Habis daftar, nanti kan kita dapat mungkin beberapa letter of acceptance dari luar negeri. Nah, di situ kita akan submit salah satu university yang akan kita tuju. Nah, dari situ nanti akan diseleksi apakah dapat beasiswa atau enggak. Dan puji Tuhan saya mendapatkan beasiswa di University of Toronto di jurusan Computer Science. Nah, kalau pas kecil, sejujurnya saya itu pengen jadi tentara sih. Saya melihat keren banget nih tentara bisa membela negara, memberikan nyawanya, hidupnya bagi negara, udah menyerahkan semua lah. Pokoknya apapun untuk negara. Namun setelah berjalannya waktu, saya jadi pengen kuliah di luar negeri, itu cita-cita awal saya. Nah, kenapa pengen kuliah negeri? Nah, dulu saya cuma tahu satu univ, itu di Amerika yang namanya Harvard. Jadi dari dulu saya punya motivasi dan saya selalu bilang, saya mau ke Harvard, saya mau kuliah di Harvard. Dan itu yang saya ulang-ulangin dari dulu. Dan dulu juga saya juga udah punya ketertarikan di komputer sih. Nah, jadi dulu saya pengen jadi IT gitu, jadi berkontribusi juga untuk negara, untuk dunia di bidang IT. Nah, dulu juga saya suka gambar-gambar gitu. Nah, gambar itu bukan gambar yang bagus gitu estetik, tapi lebih ke gimana prospek saya ke depan gitu, gimana cita-cita saya, gimana saya bisa merancang apa yang akan saya berikan gitu kepada negara. Nah, itu yang membuat saya senang dulu ya, itu pas kecil, walaupun nggak begitu bagus ya gambarnya, tapi saya juga senang banget tuh bisa kayak mengira-ngira gimana masa depan saya. Nah, dari dulu juga saya juga tertarik sih di komputer. Saya juga suka main komputer.
pertama juga suka main game sih, tapi habis itu saya juga tertarik nih di bidang editing, foto editing, video editing. Nah, jadi saya juga pernah bikin project juga di bidang tersebut, yaitu bikin YouTube sih. Nah, dulu saya suka banget bikin YouTube juga. Nah, YouTube-nya isinya tentang gaming saya. Nah, ini puncaknya itu pas di COVID sih, pas ngerjain YouTube ini. Nah, di situ saya upload klip-klip saya selama main game itu, terus habis itu nanti diedit ya kan. Nah, baru saya edit dan habis itu saya upload ke YouTube. Nah, puji Tuhan, saya mendapatkan beberapa video viral dan juga mendapatkan juta-jutaan views, sehingga saya mendapatkan sekitar 2 juta views totalnya dan 4.000 subscribers. Nah, itu saya sangat bersyukur dan ternyata mungkin passion saya di komputer ini. Namun setelah berjalannya waktu, saya jadi tertarik juga nih coding. Dan kebetulan saya kan SMA di SMA Unggul, di mana SMA ini adalah SMA yang berasrama ya. Dan juga aturan yang lumayan ketat, di mana gak bisa pakai komputer tiap hari dan harus ada izin gitu ya. Nah, habis itu saya terpaksa sacrifice karir saya di YouTube karena nggak sempat untuk manage itu. Pokoknya pagi sampai sore saya harus belajar. Nah, sore saya harus nyuci baju, saya harus ngerjain kegiatan asrama, bersih-bersih asrama, pokoknya nggak sempat lagi. Nah, tapi saya ngikutin sebuah ekskul di sekolah saya, yaitu Olimpiade Komputer. Nah, di sini saya nggak tahu apa-apa tentang gimana sih, ngapain sih Olimpiade Komputer ini. Cuman karena saya suka komputer ya, saya pikir ini sebagai kesempatan saya untuk menggunakan komputer saya lagi tuh. Soalnya jarang banget kan pakai komputer, jadi mungkin kalau misal aku ikut Olimpiade Komputer ini, saya bisa dapat izin untuk menggunakan komputer. Nah, dan betul saya sering dapat izin menggunakan komputer, tapi ternyata beda banget. Ternyata Olimpiade Komputer itu lebih ke coding dan juga campuran matematika. Jadi ada soal matematikanya, ada soal competitive programming. Nah, di situ saya nggak tahu apa-apa tentang itu sama sekali. Tapi saya bener nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu mau belajar dari mana. Dan kebetulan alumni di SMA Unggul yang di Olimpiade Komputer ini juga belum begitu banyak yang sukses menang-menang di perlombaan ajang provinsi ataupun nasional. Nah, jadi saya beneran nggak tahu apa-apa. Namun sering jalannya waktu, saya jadi perwakilan sekolah saya untuk ikutin Olimpiade Sains Nasional. Di mana Olimpiade Sains Nasional ini adalah Olimpiade yang sangat bergengsi, Olimpiade yang sangat prestisius di Indonesia. Nah, per sekolah itu perwakilannya itu 5 per bidang ya. Jadi bidang saya informatika atau komputer. Nah, itu salah satunya di kelas 10. Dimana kan juga ada kelas 11 ya. Dan saya juga berhasil menyaingi abang kelas saya. Puji Tuhan ya. Dan saya jadi perwakilan di sekolah saya. Nah, saya nggak tahu apakah ini akan jadi ketertarikan saya. Namun saya coba lanjut aja, coba kerjain aja. Nah, habis itu ternyata dari tingkat kabupaten saya bisa lanjut ke tingkat provinsi. Saya menjadi juara 2 di kabupaten saya, di Kabupaten Toba. Dimana juara 1 yang kemarin itu abang kelas saya sendiri. Di provinsi saya nggak tahu apa-apa, soalnya tingkat kesulitan soalnya itu susah banget. Pokoknya saya belum mengenal apa itu competitive programming, karena di competitive programming itu udah di-apply di situ. Nah, habis itu saya benar-benar lumayan pasrah sih, soalnya saya nggak tahu apa, saya cuma belajar dikit. Jadi hasil saya di 2023 itu, nah ini pas kelas 10 ya, di 2023 saya dapat nilai yang rendah banget, jadi saya nggak lolos ke nasional ya. Namun di situ saya jadi nemu nih, Tuhan berikan jalan bahwa saya akan berprestasi di sini. Jadi saya makin semangat belajar di competitive programming ini. Nah, kan saya kelas 10 waktu itu ya, jadi saya masih punya satu kesempatan lagi untuk ikut lomba OSN ini. Nah, habis itu saya belajar dengan giat dan juga dengan motivasi dari orang tua dan teman-teman saya, jadi makin semangat belajar. Dan puji Tuhan, di tahun kedua, di tahun kelas 11, saya bisa
lanjut ke tingkat nasional sekarang, menjadi pionir di sekolah aku yang pertama kali lolos ke nasional di bidang informatika. Dan habis itu saya, puji Tuhannya banget, saya menjadi juara top 26, yaitu medali perunggu dari 100 orang. Nah, itu di tingkat nasional ya. Dan totalnya kalau misal di seluruh lombanya itu ada sekitar 40.000 orang di bidang saya. Dan saya lolos ke nasional dan juga dapat medali perunggu, membawa nama harum untuk sekolah saya, dapatkan medali perunggu di tingkat nasional. Nah, saya sangat bersyukur bisa dapatkan itu. Dan ini semua karena rencana Tuhan sih. Tuhan sudah mengarahkan saya untuk di sini, dan ternyata betul saya menjadi sangat tertarik di sini. Saya juga ikut pelatihan nasional di bidang internasional, ajang internasionalnya informatics, dan juga di pelatihan nasional untuk artificial intelligence atau AI. Dan ya, saya sangat senang di sini. Saya sangat bersyukur bisa menemukan bahwa Olimpiade Komputer itu ternyata titik balik saya untuk ngerjain mungkin untuk masa depan saya, karena saya sendiri akan ambil jurusan computer science. Nah, mungkin ini jadi kelanjutan saya. Mungkin kita nggak tahu juga ya, tapi kemungkinan besar. Tapi let it flow aja. Mungkin Tuhan akan mengarahkan kita di kedepannya. Mungkin sebelum aku menjelaskan kenapa aku mau keluar negeri, mungkin aku cerita dikit tentang apa yang terjadi di masa laluku ya. Jadi dulu pas saya TK, mungkin umur sekitar 5 tahun. Nah, saya tinggal di luar negeri, di Kanada. Kenapa bisa seperti itu? Dulu karena mama saya sendiri ambil S2 di Kanada, di Quebec dulu, provinsinya. Nah, jadi saya tinggal di situ sekitar hampir 2 tahun ya. Nah, di situ walaupun saya sangat kecil dan mungkin memori saya di situ dikit banget, saya nggak bisa inget semua apa yang terjadi di situ ya. Tapi saya masih ada ingatan dikit. Nah, tapi yang saya sangat terkesan gitu, saya melihat mama saya itu bisa ke luar negeri gitu loh, di S2. Kan keren banget, dan jadi saya jadi pengen juga kayak mama saya. Nah, di situ yang saya bilang dulu kan, saya pengen jadi tentara. Namun hal itu berubah, saya jadi pengen sekolah setinggi-tingginya, dan especially di luar negeri ya. Nah, saya melihat mama saya keren banget tuh, bisa kuliah di luar negeri. Nah, habis itu jadi saya kepengen ke luar negeri. Namun habis itu kan setelah mama saya S2 jadi pulang lagi ke Indonesia ya. Nah, sejak itu saya jadi pengen tuh ke luar negeri, makin semangat. Nah, mungkin salah satunya karena mama saya. Kalau faktor lain mungkin dari bapak saya sendiri. Bapak saya benar mengenali aku sedalam-dalamnya. Bapak saya juga sering banget motivasi aku, ngarahin aku gimana. Walaupun dulu ya yang paling lika-liku, yang paling bingung itu kan pas saya sendiri masa SMA. Saya mau lanjut gimana, saya mau kuliah gimana. Namun walaupun bapak saya jauh ya, saya kan di Toba di Sumatera Utara. Bapak sama mama saya, keluarga saya kan di sini di Amarapura, di Tangerang Selatan, tapi jauh banget. Nah, gimana caranya bisa keep komunikasi? Mungkin cuma bisa online, itu pun jarang-jarang banget ya, soalnya di asrama kan terbatas ya, terbatas untuk buka HP, buka komputer, jadi terbatas banget untuk ngechat. Tapi bapak saya beneran bisa bantu saya mau lanjut gimana. Jadi dulu juga sering banget Zoom session atau video call dulu ya sama bapak sama mama saya. Beneran aku cuman nanya-nanya gimana sih, mungkin saya juga mengeluh gitu ke orang tua saya, namun mereka bisa ngasih solusi yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik, dimana ini bisa jadi motivasi baru saya untuk lanjut untuk makin semangat tuh belajar di sekolah. Dan juga gua dilupain, ada juga opung saya dulu di Toba ya. Nah, opung saya ini dulu di Balige, sekolah saya di Laguboti. Mungkin kalau misal naik angkot sekitar 20 menit ya untuk nyampe dari sekolah ke rumah opung saya.
Nah, di situ opung saya benar berperan baik banget di SMA. Nah, dulu kan keluarga saya yang dekat itu mungkin opung saya. Nah, sekarang opung saya juga ada di rumah sekarang, opung Boruk. Opung saya ini selalu support saya. Mungkin dulu pas awal-awal masuk ke SMA kan ada 3 bulan karantina ya. Nah, di situ itu beneran cultural shock banget. Saya yang awalnya cuman di rumah main game, nggak tahu mau ngapain. Nah, habis itu pas saya langsung ke sekolah itu, nah saya disuruh bersih-bersih terus, olahraga juga. Nah, itu beneran culture shock sih, beneran kaget ya. Tapi mungkin ini sesuatu yang bisa jadi mengembangkan diri saya di masa depan. Tapi opung saya ini sangat berperan. Opung saya suka ngirim makanan, paket gitu ya. Yang dulu kan nggak bisa ketemu orang tua atau siapapun ya selama 3 bulan karantina. Tapi opung saya suka kirim paket, snack gitu. Nah, di situ kan saya sangat bersyukur tuh bisa makan selain makan dari asrama ya. Bisa mungkin ada yang perhatikan kayak ya. Mungkin soalnya banyak juga teman-teman saya tuh dari Jakarta ataupun dari pulau lain selain Sumatera Utara. Mungkin nggak ada kerabat jadi agak susah. Tapi sangat bersyukur opung saya ini sangat care sama saya sendiri. Nah, habis itu pas sudah selesai karantina ya, kan itu udah lumayan bebas tuh. Sabtu Minggu udah bisa pulang, udah bisa udah bisa keluar. itu keluar asrama ya, udah bisa keluar dari pagi sampai sore doang sih. Kadang-kadang bisa nginep juga dari Jumat sampai Minggu, tapi itu jatahnya itu cuma sekali sebulan ya. Nah, saya itu nginep di rumah opung. Saya pulang kalau misal keluar asrama ke rumah opung. Nah, saya sangat senang situ, saya bisa dimasakin masakan opung saya, bisa makan yang enak banget. Dan juga di situ ya, kan lumayan terbatas ya kalau misal akses komputer ataupun penggunaan komputer, dimana ya kan saya sendiri kan olimpiade komputer ya, mau mengembangkan diri, mau belajar lebih lanjut di komputer. Nah, dulu kan juga kalau di rumah ya, saya bisa belajar pakai komputer di situ. Saya bisa improve diri sendiri, belajar tentang olimpiade komputer ini. Nah, jadi saya sering pulang ke rumah opung saya karena saya merasa lebih bisa improve diri saya di situ. Jadi opung saya ini bener pengaruh banget selama masa SMA saya, di mana masa SMA saya ini juga kan salah satu bagian di mana saya bisa juga lanjut ke universitas di luar negeri ya. Dan yang terakhir, mungkin saya sendiri sering mention tentang olimpiade komputer ya. Tapi olimpiade saya ini, lomba-lomba saya di selama olimpiade komputer ini benar-benar berperan sangat penting untuk aplikasi saya di beasiswa dan juga universitas ya. Karena kan salah satu yang dilihat itu yang mereka lihat itu prestasi ya. Jadi dengan adanya prestasi saya yang beberapa prestasi saya, puji Tuhan saya bisa dapatkan universitas di luar negeri. Saya mendapatkan 8 letter of acceptance di luar negeri dan juga lolos di seleksi beasiswa Indonesia Maju angkatan keempat. Jadi saya sangat bersyukur atas hal itu. Dan ada satu mentor saya yang sangat baik, suka kalau misal gimana aku bingung gitu, saya tanya ke mentor saya, dulu namanya Kak Ariel. Dia tuh baik banget, saya selalu sering zoom gitu ya, sering chat dia, dikit-dikit chat dia, tapi dia bener mau jawab dengan sebaik mungkin, dengan sejelas mungkin biar aku bisa ngerti, saya bisa ngerti. Nah, jadi itu salah satu alasan saya bisa berprestasi di Olimpiade Sains Nasional ini. Dan ini salah satu pengaruh saya bisa keluar negeri juga. Dan sekarang sebagai saya sendiri, saya ingin berdampak lagi buat masyarakat. Nah, sekarang saya sendiri jadi tutor juga. Jadi meneruskan kayak Kak Ariel itu. Nah, saya sekarang udah, selama waktu luang saya kan, saya sudah dapat LOA dan juga dapat beasiswa dari April kemarin. Dan saya akan berangkat di Agustus. Nah, itu kan ada gap sekitar 6 bulan ya. Dan itu 6 atau 5 bulan. Nah, itu kan saya bener nggak tahu ngapain. Tapi sekarang saya seringi kerjaan saya yang kosong itu jadi sebagai part-time tutor sih. Saya jadi di trusted by beberapa lembaga terkenal tentang pelatihan OSN. Dan juga saya juga
mau juga volunteer untuk ngajar-ngajar mungkin ke sekolah saya dan beberapa orang juga. Nah, jadi saya senang banget, ternyata saya nemuin passion juga di saya sendiri, yaitu bisa ngajar ke orang lain sih. Jadi saya senang melakukan hal itu, dan sebagai tutor sendiri saya juga senang untuk mendidik beberapa siswa-siswa saya biar bisa benar ngenalin mereka kurang di mana, biar bisa improve di situ. Jadi mungkin salah satu dedikasi saya, kontribusi saya setelah sudah mendapatkan prestasi di Olimpiade Sains Nasional itu, saya ngajar orang lain supaya bisa dapatkan Olimpiade medali juga ya di situ. Mungkin itu sih. Kalau harapan orang tua saya sendiri, mereka berharap kalau saya harus terus tetap mengandalkan Tuhan dimanapun berada, kapanpun saya berada, dan juga mereka berharap saya bisa berkontribusi bagi orang lain, bagi masyarakat juga. Jangan hanya berharap bahwa harus saya sendiri yang sukses, tapi saya harus bisa berkontribusi dan juga berdampak bagi orang sekitar dan masyarakat sekitar. Jadi itu sih pesan dari papa mama saya. Untuk sahabat Headset semuanya, saya punya pesan dikit, yaitu dimanapun kita berada, kapanpun kita harus tetap mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan kita. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, kita mungkin bisa dicerahkan dengan ide-ide ataupun diarahkan gimana kita akan lanjut untuk melakukan hal yang kita inginkan. Dan yang kedua, untuk sahabat semua, kita kalau misal mau melakukan sesuatu, mulailah dari sekarang, cicil dari sekarang, karena waktu itu cuma sebentar aja ya. Jadi bisa dikerjain dari sekarang, jangan mungkin procrastinate untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Jadi kita bisa mulai dari sekarang untuk menggapai cita-citanya. Jadi mungkin itu aja. Nah, jadi makasih banyak untuk papi mami yang udah bantuin aku, udah bisa semangatin aku selama perjalanan saya bisa sampai sekarang. Dan juga untuk Opung yang udah selalu support saya sendiri. Dan juga untuk Rachel Peter, adik saya tercinta. Makasih udah sering canda-candain aku, bikin saya senang. Dan semangat juga untuk belajarnya ya Rachel Peter. Dan juga terima kasih juga untuk sahabat Headset semua. Semoga yang saya sampaikan di sini bisa menjadi bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang terbaik. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Inilah hidupku, ku serahkan
padamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku rasa padamu penyelamatku. Kalau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku.